Salam cerdas, Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati. Sesi membaca berita dan sedikit komentar dari saya kali ini membacakan berita terkait proyek atau program 3 juta rumah rakyat ya. Nah, berita ini adalah terkait dengan rencana investasi Qatar untuk proyek perumahan tersebut. Ditulis oleh kumparan.com di bagian kumparan bisnis tanggal 1 Juni 2025 sore ya, jam 17.59, jadi jam 6 sore. Nah, judulnya investasi Qatar untuk proyek perumahan di RI mandek Satgas Buka Suara. Nah, kumparan bisnis yang menulis, ilustrasi gambarnya adalah foto dari Presiden Prabowo didampingi oleh sedang berjabat tangan dengan investor Qatar, kemudian di sebelahnya ada Menteri ARA. Ini foto antara pada Januari 2025 yang lalu, jadi beberapa bulan lalu. Saya bacakan nih. Jadi ini waktu itu MOU ya, artinya sudah ada MOU dengan Presiden bahkan. Nah, rencana investasi besar-besaran dari Qatar untuk membangun 1 juta unit rumah di Indonesia mengalami perlambatan. Berarti ini jatahnya Qatar 1 juta ya dari 3 juta. Meski telah ditandatangani sejak April 2025 hingga kini, belum ada kepastian soal dimulainya konstruksi. Padahal sebelumnya groundbreaking akan dilakukan setelah Lebaran atau paling lambat Juni 2025. Nah, tapi ini baru 1 Juni ya. Kemitraan strategis ini dimotori oleh PT Bank Tabungan Negara, BTN, dan Al-Khila International Group dari Qatar. Dalam tahap awal, investor asal Timur Tengah itu dijadwalkan membangun 100.000 unit hunian vertikal dengan nilai investasi mencapai 2 miliar dolar Amerika. Jadi tahap awal sebenarnya baru 100.000 ya dari rencana 1 juta tadi. Hunian yang dirancang adalah apartemen atau rumah susun bersubsidi yang menyasar masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya di wilayah perkotaan seperti Jakarta. Nah, anggota Satgas Perumahan Boni, jadi Boni ini, Pak Boni ini anggota Satgas Perumahan ya, ketuanya Pak Hasim, mengungkapkan sejauh ini belum ada kepastian dari pihak Qatar mengenai dimulainya proyek. Nah, ini kunci dari berita ini ya. Rencananya mau groundbreaking di Juni, rencananya, ujar Boni di Puri Sriwidara Cibubur Minggu 1 Juni. Menurut Boni, Presiden Prabowo sempat menyampaikan pandangannya dalam rapat Satgas Perumahan pada 9 Mei lalu. Nah, dalam pertemuan tersebut, Prabowo menyatakan Indonesia sebaiknya mengandalkan kekuatan sendiri dalam membangun sektor perumahan tanpa bergantung penuh pada investor asing. Gitu ya pengarahan terbarunya, meskipun di gambar tadi dulu pada waktu MOU Presiden Prabowo ada ya di bulan Januari ya, MOU antara pemerintah Indonesia dengan Qatar di Istana Merdeka. Jadi ini perkembangan lebih lanjut nih, kalau benar perkataan Boni 9 Mei Prabowo ingin mengarahkan kita lebih baik mengandalkan kekuatan sendiri dibandingkan asing ya. Pak Presiden mengatakan ada lebih baik kita berdiri di kaki kita sendiri daripada investor luar ya. Artinya boleh-boleh saja. Tapi kita harus juga mencari jalan untuk bagaimana membangun, kata Boni. Diakui Boni, Satgas Perumahan sebenarnya telah membuka ruang bagi investor luar, termasuk Qatar untuk berpartisipasi. Saya kira bukan sekedar membuka ruang lah, pembicaraan ke publiknya sudah luar biasa ya. Pada bulan Januari lalu, glorifikasi atas tidak hanya yang dipoto tadi, sudah ada, kalau kita cari di mesin pencarian, Menteri ARA juga udah mengatakan istilahnya ya ini tinggal dijalanin lah, Qatar sudah oke masuk, meskipun kanal ini juga sudah pernah menyampaikan bahwa sebetulnya ada syarat-syarat dari Qatar. Salah satunya juga disampaikan oleh pihak pemerintah waktu itu bahwa mereka menginginkan yang membangun adalah rekanannya dari Cina waktu itu ya. Tapi ini di berita ini tidak lagi ke situ. Yang penting nih ada kemandekan gitu aja lah.
Nah, entah karena syarat-syarat itu atau syarat-syarat lainnya kita belum tahu. Kita baca lagi. Nah, tadi diakui Boni, Satgas Perumahan sebenarnya telah membuka ruang bagi investor luar termasuk Qatar. Tapi sejauh ini kan kita yang baru dengar Qatar ya. Bahkan sudah cukup pemberitaannya sangat luas. Nah, namun ada beberapa persyaratan yang diminta oleh pihak Indonesia agar investasi tersebut bisa memberi dampak lebih besar terhadap perekonomian nasional. Salah satunya adalah permintaan agar investor asing, termasuk Al-Khila tadi yang dari Qatar, menempatkan sebagian dana investasinya di bank dalam negeri. Kita memberikan kondisi sebenarnya untuk mereka buka perwakilan dan membuka juga menaruh 10% dari rencana investasi itu ke bank lokal, jelas Boni. Meski begitu, Boni enggan berspekulasi lebih jauh. Apakah persyaratan itu menjadi penyebab tertundanya realisasi proyek dari Qatar? Ia hanya mengatakan investor meminta waktu hingga Juni dan pemerintah akan menunggu hingga saat itu. Nah, saya nggak bisa bilang begitu, tetapi mereka minta waktu katanya Juni. Kita lihat di Juni, ucap si Boni tadi ya. Jadi saya ingin sedikit memberi komentar. Jadi ya memang bagaimana ya, bahwa kita sudah mendapatkan informasi bahwa ini betul-betul tertarik pihak Qatar, sudah ada MOU, sudah ada juga tidak hanya terkait Menteri ARA saja, tapi juga ada Presiden Prabowo. Kita tidak tahu MOU-nya itu seperti apa ya. Lalu sudah beberapa kali juga diglorifikasi lah oleh Menteri bahwa ini sudah akan jalan proyek 3 juta rumah. Ini salah satunya adalah menggandeng Al-Khila dari Qatar ini yang tidak tanggung-tanggung. Dari 3 juta mereka mau 1 juta gitu kan, lumayan kan sudah. Nah, tetapi dari berita ini ternyata setelah beberapa bulan dari Januari sampai sekarang itu belum ada tindak lanjutnya, belum groundbreaking yang mestinya sudah dilakukan Juni. Ini saja belum groundbreakingnya nih, bagaimana kesepakatan selanjutnya dengan Al-Khila ini. Nah, kalau menurut Boni ini, meskipun dia nggak mau berspekulasi, tapi kan memberi informasi kepada jurnalis nih. Salah satunya adalah permintaan agar mereka naruh duit 10% dari nilai proyek. Gitu. Misalnya tadi 2 miliar ya, berarti harus naruh dulu 200 juta US dollar di bank dalam negeri di Indonesia gitu ya. Tapi bisa jadi juga persoalan lain seperti syarat untuk dari mereka, nggak hanya dari Indonesia dong. Jadi mungkin dari pihak Indonesia mensyaratkan tertentu, dari pihak mereka juga mensyaratkan itu. Kita tidak tahu seberapa setujunya juga syarat-syarat yang diajukan itu oleh pemerintah Indonesia. Yang jelas belum deal ini. Nah, di tengah tantangan realisasi ini, Satgas juga tidak menutup mata untuk peluang kerjasama dengan negara lain. Meskipun tadi tanggal 9 Mei Presiden Prabowo mengarahkan ini pakai dalam negeri saja. Nah, Wamen PKP Fahri Hamzah bahkan disebut baru saja kembali dari kunjungan kerja ke Turki untuk menjajaki potensi investasi serupa. Ya, kita juga membuka kepada negara-negara lain. Siapa yang cepatlah, ujar Boni. Wah, ini menarik ya. Jadi saya sebagai ekonom kadang dengan berita-berita seperti ini cuma sederhana saja pertanyaannya. Bagaimana sih sebetulnya desain kebijakan yang besar-besar seperti ini? Peta jalannya untuk 5 tahun itu seperti apa? Lalu begitu juga dengan pendanaannya. Ini kalau misalnya tentu Presiden akan wajar ya memberikan perintah agar ini kalau bisa terutama dari sumber dalam negeri kan gitu. Ya, tetapi kan para menteri mestinya juga bisa memberi masukan ke Presiden, Pak, ini dana yang dari APBN hanya cukup untuk sekian rumah. Kalau dari bank dengan tingkat bunga yang seperti sekarang, kalau dia dikasih subsidi kan pakai APBN. Nah, yang bisa disubsidi hanya sekian, jadinya sekian ratus ribu rumah misalnya. Kan begitu, harus berani dong bicara. Kalau misalnya diharapkan betul-betul datang dari perbankan, nah kita jadi melihat nih, perbankan dalam hal ini yang bisa diperintahkan himbara. Kalau perbankan swasta ya lihat untung apa enggak, berisiko atau tidak. Bank himbara mungkin bisalah sedikit ditekan, tetapi ingat ini ada Koperasi Desa Merah Putih juga himbara. Nah, Danantara juga salah satu yang diandalkan adalah
bank himbara, terutama bank yang memberikan keuntungan yang relatif organik seperti BRI gitu. Nah, kalau ketambahan perumahan rakyat bagaimana? Dan kita juga ingat ada juga yang diharapkan agar kredit likuiditas makro ya semacam itu dari Bank Indonesia untuk membackup proyek perumahan ini. Tapi kanal ini sudah pernah juga mendiskusikan formatnya seperti apa. Karena kalau bank sentral ikut campur itu kan lewatnya kebijakan moneter, lewat kebijakan likuiditas. Begitu juga kalau misalnya nanti ada sekuritas, yaitu kita sudah punya pelajaran dari banyak negara. Biasanya kalau ada sekuritas terkait perumahan itu biasanya dilakukan pada saat suku bunga rendah. Nah ini kan suku bunga lagi tinggi. Nah dan itu menjadi rawan untuk terjadi kegagalan misalnya semacam itulah. Tapi dari berita ini ya mohon maaf saya sebagai ekonom makin kadang ini 3 juta rumah rakyat ini seperti apa. Dan khusus untuk Pak Boni yang anggota Satgas, masih anggota Satgas, inilah yang kalau kita lihat di mesin pencarian yang dulu sempat mengatakan di bulan Januari, silahkan dicari mesin pencarian Pak Boni, yang mengatakan rumah gratis. Meskipun Menteri ARA baru-baru ini sekitar 2-3 minggu yang lalu mengatakan ke DPR, dia tidak pernah mengatakan gratis. Nah ini kan kita belum melihat ini ya, koordinasi yang harmoni antara Satgas dengan Menteri ARA, bagaimana komunikasi ke publik. Tentu komunikasi itu adalah berdasar juga apa sih yang sudah disepakati di internal pemerintahan ya, baik itu Satgas, Kementerian Perumahan, dan tentu yang lain-lain juga kan. Nanti kalau misalnya ada urusan memakai lahan pemerintah kan bisa dengan pemerintah daerah, bisa juga dengan Badan Pertanahan atau KL yang memiliki lahan tersebut dan seterusnya. Misalkan ada rencana mengubah tanah yang dulu ditempati menjadi perumahan DPR itu, kalau tidak salah itu ternyata punya Kementerian Pertahanan, ya kan berarti harus berkoordinasi dengan kementerian yang bersangkutan. Kita tidak melihat progres hal-hal seperti itu secara cukup memadai sehingga publik sedikit kebingungan. Dan lupa kebingungan itu tidak sederhana, bisa berpengaruh kepada para developer, terutama developer yang membangun perumahan MBR ya. Karena nanti orang yang mau membeli MBR juga berpikir, wah saya nunggu rumah yang lebih murah saja, atau saya bahkan gratis gitu. Nah ini mau bangun bagaimana kan? Dilibatkan tidak kami dalam proyek itu? Ya dikatakan akan dilibatkan, tapi format pelibatannya bagaimana? Karena itu kan sempat mendapat reaksi itu. Menteri ARA sempat mendapat reaksi sentimen negatif lah ya begitu dari para pembangun ya, para pembangun rumah. Meskipun belakangan ini kita lihat ada melunaklah para developer itu, mungkin ada pembicaraan. Tapi bagaimanapun menurut saya belum cukup jelas desain program kebijakan termasuk pendanaannya ke depan dan bagaimana sikap terhadap investasi asing, ada batasannya enggak, atau yang penting siapa cepat kata Boni tadi. Ya itu kan begitu tuh. Kita menunggu kebijakan-kebijakan yang lebih jelas, tegas, konsisten dan menguntungkan buat perekonomian serta seluruh rakyat Indonesia.